warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman pers yang telah hadir pada sore hari ini, tanggal 12 April, hari Senin tahun 2020. Pada sore hari ini kami akan memberikan beberapa penjelasan terkait perkembangan situasi masalah COVID-19 di daerah Maluku Utara. Tetapi mendahului ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa ini bukan jumpa pers dari Satgas Kabupaten, tapi ini adalah penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan yang saya sendiri sebagai Kepala Dinas yang masuk dalam gugus tugas penanggulangan COVID-19. Sejumlahnya ini akan disampaikan oleh juru bicara pimpinan, tetapi saya tadi sudah melaporkan telah melakukan koordinasi tadi sebelum dilakukan pertemuan ini kepada pimpinan, kepada Pak Asisten 1, dan alhamdulillah tadi sesuai dengan arahan rencananya secara resmi Satuan Gugus Tugas Kabupaten akan menyampaikan pernyataan sekaligus jumpa pers yang menurut arahan oleh pasien 1, insya Allah kalau tidak ada halangan besok. Jadi nanti kita akan tunggu besok penyampaian secara resmi dari Satuan Gugus Tugas Kabupaten. Akan tetapi saya juga melakukan koordinasi agar supaya sore hari ini ada beberapa penjelasan dari sisi kesehatan kepada teman-teman semua, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah berkoordinasi dengan tim Satgas Kesehatan COVID-19 Dinas Kesehatan. Hadir di samping saya ini Ibu Fitria Stion, SKM MKes ya? Yes. Beliau Kepala Seksi yang terkait dengan masalahnya, dan beliau adalah ujung tombak kita di lapangan yang melakukan koordinasi dengan seluruh pihak untuk menangani masalah-masalah COVID-19. Sekali lagi ini adalah jumpa pers untuk kita memberikan keterangan sisi kesehatan. Kita tunggu saja besok secara umum akan disampaikan oleh juru bicara Satgas Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID Kabupaten Maluku Utara. Teman-teman pers, hari ini kami akan menyampaikan data terkini masalah COVID-19 ini di Kabupaten Maluku Utara. Saya tadi sudah berkoordinasi dengan tim Satgas Kesehatan dan akan saya sampaikan di sini, dan nanti akan diberikan secara resmi infografis dan tabel 19 COVID-19. Pada hari ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Utara telah melakukan klarifikasi data, dan untuk Kabupaten Maluku Utara hari Senin ini tanggal 13 April tahun 2020 sampai hari ini, untuk situasi COVID-19 ini, setelah kita rangkum data dari seluruh wilayah, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk orang riwayat perjalanan, jadi yang pertama dulu data yang terbaik orang riwayat perjalanan. Orang riwayat perjalanan sampai hari ini ada yang telah di screening itu ada 1.211 orang. Artinya orang yang punya riwayat perjalanan. Kemudian orang dalam pemantauan dari sekian banyak orang ini yang telah kami deteksi adalah 31 orang ODP,
Kemudian dari 31 orang ODP itu kami lakukan pemantauan, ada yang sembuh setelah 14 hari. Dan data terakhir yang sementara dalam pengawasan sekarang ini atau memantau ODP itu ada 31 orang. Tapi sebenarnya total secara keseluruhan setelah ditambah yang telah dipantau itu ada 40 orang. Jadi 10 sudah selesai. 9 sudah selesai. Jadi 31 ini masih dalam pemantauan. Apakah dia nanti habis pemantauan minggu ini atau minggu depan, nanti akan kita. Dari 31 orang ini ODP, untuk hari ini, untuk kolom pasien dalam pengawasan, yang tadinya selama hampir 3 minggu kita 0, sekarang sudah 1 orang pasien dalam pengawasan. Sedangkan untuk kolom pasien yang positif masih 0. Dan orang tanpa gejala yang masih tersisa sekarang yang kami awasi ada tinggal 1 di sini. Baik, teman-teman semua, barangkali untuk lebih melengkapi ini akan kami sampaikan ada di mana sebenarnya ini penyebaran dari sejumlah orang yang kami masukkan kriteria ODP dan PDP ini. Dari tabel yang ada nanti akan kami berikan hasil evaluasi screening kami untuk penyebaran orang dalam pengawasan ini. Yang jumlah 31 orang ini terbagi ke beberapa wilayah. Untuk yang paling terbanyak ODP ini ada pada wilayah Kecamatan Bintauna dengan 10 ODP. Yang kedua tertinggi ada pada Kecamatan Bulangintang Barat 8, kemudian Bulangintang Timur 8. Jadi yang 3 wilayah yang tertinggi ODP, yang paling terbanyak itu adalah di Bintauna. Yang paling terendah ada di Kecamatan Pinogaluman. Yang lain nanti ada kita lihat di data. Jadi yang paling tertinggi ada di Kecamatan Bintauna. Dan untuk sekarang ini jumlahnya ada secara keseluruhan 13 di Bintauna, tetapi yang masih dalam proses pemantauan di Bintauna tinggal 10. Apa sebenarnya maksud daripada penyebaran wilayah ini? Nah, di sini barangkali nanti akan kita diskusikan sebentar kalau ada pertanyaan. Kami juga di Dinas Kesehatan melihat peta pergerakan ini. ODP terbanyak ada di wilayah Bintauna. Nanti akan kami jelaskan meningkatnya karena apa, penyebarannya karena apa. Artinya bahwa wilayah Bintauna juga secara epidemiologis dari sisi kesehatan akan menjadi pusat perhatian kita semua. Dan dari yang tertinggi di sini harus masuknya dari timur. Dari hasil data kami itu, nanti akan kita bahas tentang angka-angka ini untuk mengambil langkah-langkah apa yang memberikan masukan nanti kepada tim Satgas Kabupaten. Jadi ini dari tabel dan nanti kami akan jelaskan bahwa kesimpulan kami pada hari ini kita Pulau Utara dari sisi kesehatan sudah ketambahan 1 orang pasien dalam pengawasan. Jadi saya kira ini dan secara ringkas kami sudah mempunyai data sini. Kalau ada yang ditanyakan kami jelaskan secara kaidah-kaidah aturan. Dan pasien dalam pengawasan ini bukan keputusan sepihak, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan, pemantauan, dan perkembangan dari orang-orang yang kita sudah golongkan ODP, kemudian oleh tim RSUD, tim dokter yang menangani yang bersangkutan. Dan pada hari kemarin sore
diputuskan oleh tim dokter bahwa satu orang ODP ditingkatkan status menjadi pasien rawat. Itu adalah keputusan bersama dari dokter ahli. Di sini ada dokter ahli anak dan ada dokter ahli penyakit dalam, dibantu dengan dokter umum dan tim Satgas Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Jadi kita telah melakukan cross check dan mendapatkan keputusan seperti itu, dan keputusan dari pihak RSUD ini kami respon cepat dengan melakukan lintas koordinasi. Satgas Kesehatan kami sendiri, Kepala Dinas dengan teman-teman langsung sejak tadi malam begitu mendapatkan ketetapan dari pihak rumah sakit melakukan koordinasi ke berbagai pihak. Yang perlu disampaikan sini bahwa koordinasi ini kami lakukan di provinsi, Dinas Kesehatan yang menangani ini, kemudian berkoordinasi beberapa rumah sakit yang ada sebagai rumah sakit rujukan. Keputusan PDP ini bukan berarti bahwa yang bersangkutan adalah COVID-19. Bukan. Sekali lagi teman-teman wartawan, saya ingin menegaskan bahwa PDP ini bukan berarti dia positif, tetapi cuma salah satu status yang kami kategorikan untuk pengawasan agar supaya nanti penanganan yang bersangkutan bisa baik dan benar. Kita lakukan koordinasi ke provinsi dan provinsi juga sepakat dengan penetapan ini dan melakukan saran-saran kepada kami Satgas Kesehatan Kabupaten Maluku Utara. Saran yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan ditangani di isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan tentu yang paling penting keadaan pasiennya bisa ditangani dan diamati dengan baik. Nah, terkait dengan peningkatan status, tentu protokolnya adalah pemeriksaan swab. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, rapid test, dan rapid test negatif. Yang membuat yang bersangkutan negatif karena keadaan kondisinya oleh dokter rumah sakit setelah pemeriksaan yang negatif. Setelah kami lakukan koordinasi tentang melakukan swab ke Rumah Sakit Umum Pemudayan sebagai rumah sakit rujukan PMR, sampai tadi malam dilakukan koordinasi, masih belum ada kepastian, dan tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan direkturnya langsung menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Pemudayan kehabisan reagen untuk melakukan swab, menyarankan ke kami untuk koordinasi provinsi. Kami berkomunikasi dengan provinsi lain Dinas Kesehatan dengan Dr. Stephen Dandel sendiri, Dr. Elia Tulus melaporkan ini, dan mereka menyarankan bahwa diambil langkah-langkah cepat. Yang pertama, pasien mungkin tidak kami rujuk, tapi kami lakukan pemeriksaan sendiri di sini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan RSUD. Malam ini akan memberangkatkan satu orang dokter ahli dan satu orang petugas lab untuk berkoordinasi provinsi untuk melakukan pematangan lagi bagaimana cara mengambil sampel. Sebab swab ini berarti diambil hapusan, dan adalah salah satu pemeriksaan yang bisa menentukan apakah ini positif COVID-19 atau tidak. Kalau rapid test tidak kuat. Rapid test itu hanya salah satu indikator untuk menseleksi pasien-pasien yang dengan gejala suhu, demam, batuk. Setelah di rapid test positif, berarti ada peningkatan antibody, sehingga itu biasanya disebabkan oleh virus. Tetapi harus dilanjutkan dengan swab. Nah, untuk swab, nah itu langkah yang kami tempuh secara maksimal, dan tentu saya juga sudah berkoordinasi dengan RSUD, pihak RSUD untuk melakukan langkah-langkah apabila memang harus melakukan swab di sini, ya kita segera secepatnya melakukan swab, dan
kalaupun terjadi hal suatu kemudian hari, kami juga pihak rumah sakit Bolmut akan selalu melakukan persiapan, karena terinformasi di Kano sudah penuh di masa-masa COVID. Apa boleh buat? Pasien orang di sini juga, so pokoknya dapat sendiri, tangani sendiri, dong. Berusaha supaya ini bisa diselesaikan. Sekali lagi terkait status PDP, ditegaskan bahwa belum tentu positif, cuma status kategori yang kami dalam pengawasan. Kami berusaha agar yang bersangkutan secepatnya pulih, agar supaya bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah, tentu melalui kesempatan ini kami berharap semua pihak untuk saling mensupport. Dari sisi penanganan SOP kesehatan ada di pihak kami, tetapi malahan kami memohon agar supaya ada kerjasama yang baik